Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firna Liviana dari kelas TI 1 B1 21 dengan NIM 3121100091. Ingin menjelaskan tentang tugas, organisasi, dan arsitektur komputer. Judulnya adalah Evolusi dan Kinerja Komputer. Yang pertama ada ENIAC, Electronic Numerical Integrator and Calculator, atau disingkat ENIAC. Merupakan generasi komputer pertama digital elektronik yang digunakan untuk kebutuhan umum. Program proposal ENIAC dirancang pada tahun 1942 dan mulai dibuat pada tahun 1943 oleh Dr. John W. Maudsley dan John Presper Eckert di Moore School of Electronical Engineering, dan baru selesai pada tahun 1946. ENIAC berukuran sangat besar. Untuk penempatannya membutuhkan ruang 500 meter persegi. ENIAC menggunakan 18.000 tabung hampa udara, 75.000 relay dan saklar, 10.000 kapasitor, dan 70.000 resistor. Ketika dioperasikan, ENIAC membutuhkan daya listrik sebesar 140 kW dengan berat lebih dari 30 ton dan menempati ruang 167 meter persegi. Mesin von Neumann. Mesin ini dikembangkan oleh seorang ahli matematika yaitu John von Neumann, yang juga merupakan konsultan proyek ENIAC. Mesin ini dikembangkan mulai pada tahun 1945 yang memberikan gagasan sebagai Stored Program Concept, yaitu sebuah konsep untuk mempermudah proses program agar dapat direpresentasikan dalam bentuk yang cocok untuk penyimpanan dalam memori untuk semua data. Gagasan ini juga dibuat hampir pada waktu yang bersamaan dengan Turing. Selanjutnya, von Neumann mempublikasikan dengan nama baru yaitu Electronic Discrete Variable Computer, atau disingkat EDVAC. Semua input dan output dilakukan melalui kartu plong. Dalam waktu 1 detik, ENIAC mampu melakukan 5.000 perhitungan dengan 10 digit angka, yang bila dilakukan secara manual oleh manusia akan memakan waktu selama 300 hari. Dan ini merupakan operasi tercepat saat itu dibanding semua komputer mekanis lainnya. ENIAC dioperasikan sampai tahun 1955. Teknologi yang digunakan ENIAC adalah menggunakan tabung vakum yang dipakai oleh laboratorium riset peluru kendali Angkatan Darat atau Army Ballistic Research Laboratory, disingkat LBR, Amerika Serikat. Selanjutnya, mesin ini dikembangkan kembali dengan perbaikan-perbaikan pada tahun 1947 yang disebut sebagai generasi pertama komputer elektronik terprogram modern yang disediakan komersial dengan nama EDSS. Selanjutnya, mesin ini dikembangkan kembali dengan perbaikan-perbaikan pada tahun 1947 yang disebut generasi komputer pertama. Dan UNIVAC 1 dan 2, Universal Automatic Computer, yang dikembangkan oleh Eckert dan Maudsley. Untuk pertama kalinya, komputer tersebut menggunakan Random Access Memory atau kita kenal dengan RAM untuk menyimpan bagian-bagian dari data yang diperlukan secara tepat. Dengan konsep itulah, John von Neumann dijuluki sebagai bapak komputer modern pertama di dunia yang konsepnya masih digunakan hingga sampai sekarang. John von Neumann lahir di Budapest, Hongaria, 28 Desember 1903 dan ia meninggal pada tanggal 8 Februari 1957 di Washington DC, Amerika Serikat. Von Neumann sangat cerdas dan dalam matematika angka-angkanya. Pada usia 6 tahun dia sudah dapat menghitung pembagian angka dengan 8 digit tanpa menggunakan kertas atau alat bantu lainnya. Pendidikan dimulai di University of Budapest pada tahun 1921 di jurusan kimia, tapi kemudian dia kembali pada kesukaan matematika dan menyelesaikan doktoral di bidang matematika pada tahun 1928.
Di tahun 1930 dia mendapatkan kesempatan pergi ke Princeton University di Amerika Serikat. Pada tahun 1933, Institute of Advanced Studies dibentuk dan dia menjadi salah satu dari 6 profesor matematika di sana. Van Neumann kemudian menjadi warga Amerika Serikat komputer generasi kedua pada tahun 1959 sampai 1964. Komputer generasi kedua ditandai dengan ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, menggunakan teknologi sirkuit berupa transistor dan dioda untuk menggantikan tabung vakum. Sudah menggunakan operasi bahasa pemrograman tingkat tinggi seperti Fortran dan COBOL. Selanjutnya, kapasitas memori utama dikembangkan dari magnetic core storage, menggunakan simpanan luar berupa magnetic tape dan magnetic disk. Kemampuan melakukan proses real time dan real sharing. Ukuran fisiknya sudah lebih kecil dibandingkan komputer generasi pertama. Proses operasinya lebih cepat, yaitu jutaan operasi per detik. Kebutuhan daya listrik lebih kecil dan orientasi program itu tidak hanya tertuju pada aplikasi bisnis, tetapi juga aplikasi teknis. Komputer generasi ketiga 1964 sampai 1970. Terus melakukan berbagai penelitian, ribuan transistor akhirnya berhasil digabung dalam satu bentuk yang hanya sangat kecil, yang mempunyai ukuran beberapa milimeter, berhasil diciptakan, dan inilah yang disebut dengan integrated circuit atau IC chip, yang merupakan ciri khas komputer generasi ketiga. Cincin magnetik tersebut dapat dimagnetisasi secara satu arah ataupun berlawanan, dan akhirnya mensinyalkan kondisi on ataupun off yang kemudian diterjemahkan menjadi konsep 0 dan 1 dalam sistem bilangan biner yang sangat dibutuhkan oleh komputer. Pada setiap bidang memori terdapat 924 cincin magnetik yang masing-masing mewakili 1 bit informasi. Jutaan bit informasi saat ini berada dalam satu chip tunggal dengan bentuk yang sangat kecil. Komputer yang digunakan untuk otomatisasi pertama dikenalkan pada tahun 1968 oleh PDC 808 yang memiliki 4 KB memori dan 8 bit untuk core memori. Dapat digunakan untuk multiprogram. Contoh komputer generasi ketiga ini adalah Apple II, PC, dan NIC. Konsep semakin kecil, semakin murah dari transistor, akhirnya memicu orang untuk melakukan berbagai penelitian. Komputer generasi keempat atau PDP 11. Komputer generasi keempat diantaranya ada IBM 370, Apple I, dan Apple II. PDP 11, Physical, dan Altair, yang menggunakan prosesor Intel 8080 dengan sistem operasi CPU-M, kontrol program for microprocessor, dengan bahasa pemrograman Microsoft Basic atau Basic All-Purpose Symbolic Instruction Code. Sebagai catatan bahwa pada komputer-komputer generasi keempat ini tidak ada satupun PC compatible atau Macintosh compatible, sehingga pada generasi ini belum ditentukan standar sebuah komputer pertama atau personal komputer yang kita sebut PC. Komputer generasi kelima 1980 sampai sekarang. Akhir tahun 1980, IBM memutuskan untuk membangun sebuah komputer personal PC secara massal pada tanggal 12 Agustus 1981 yang menjadi sebuah standar komputer PC. Dan pada akhirnya, pada saat ini PC dikenal sebagai standar IBM PC. Prosesor yang digunakan adalah Intel 8088 atau 8086 yang menjadi standar komputer saat ini. Menggunakan basis proses 16 bit persatuan waktu. Dengan lahirnya komputer generasi kelima ini, IBM bekerja sama dengan Microsoft untuk mengembangkan software di dalamnya. Hingga saat ini, Microsoft mendominasi kebutuhan software di dunia PC. Pada perkembangan selanjutnya, perubahan besar terjadi bahwa sejak IBM PC diperkenalkan dan bukan menjadi satu-satunya manufaktur PC compatible.
maka standar baru di dunia PC, di dunia industri PC lebih dikembangkan oleh perusahaan lain seperti Intel dan Microsoft yang dipelopori oleh Bill Gates sebagai pionir standar hardware dan software di dunia. Pada generasi kelima ini telah dilakukan pengembangan dengan yang dinamakan Josephson Junction, teknologi yang dapat menggantikan chip yang mempunyai kemampuan memproses triliunan operasi per detik, sementara teknologi chip hanya mampu memproses miliaran operasi per detik. Komputer pada generasi ini dapat menerjemahkan bahasa manusia. Manusia dapat langsung bercakap-cakap dengan komputer, serta adanya penghematan energi sifat luar biasa ini biasa disebut artificial intelligence. Selain itu juga berbasis grafik user interface atau GUI, multimedia, dan multikomunikasi. Contoh-contoh komputer yang lahir di generasi kelima ini yaitu berbasis x86 seperti chip 286 yang diperkenal pada tahun 1982 dengan 134.000 transistor, kemudian chip 386 pada tahun 1983 dengan 275 transistor, sedangkan chip 486 diperkenalkan pada tahun 1989 yang memiliki 1,2 juta transistor. Selanjutnya pada tahun 1993 Intel memperkenalkan keluarga prosesor 586 yang disebut Pentium 1 dengan jumlah transistor 3,1 juta untuk melakukan 91 MIPS (million instruction per second). Kemudian dilanjutkan pada generasi berikutnya yaitu Pentium 2, 3, dan 4. Yang terakhir adalah komputer generasi masa depan. Dengan teknologi komputer yang saat ini agak sulit untuk membayangkan bagaimana komputer masa depan. Dengan teknologi yang ada saat ini, kita saja seakan sudah dapat menggenggam dunia. Dari sisi teknologi, beberapa ilmuwan komputer meyakini suatu saat tercipta apa yang disebut dengan biochip yang dibuat dari bahan protein sintetis. Robot yang dapat dibuat dengan bahan ini kelak akan menjadi manusia tiruan, sedangkan teknologi yang sedang dalam tahap penelitian sekarang yaitu mikrooptik serta input-output audio yang mungkin digunakan oleh komputer yang akan datang. Ahli-ahli sains komputer sekarang juga sedang mencoba merancang komputer yang tidak memerlukan penulisan dan pembuatan program oleh pengguna. Komputer tanpa program atau programless komputer. Ini mungkin membentuk ciri utama generasi komputer yang akan datang. Segitu saja presentasi dari saya, Firana Liviana. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.